Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano, Eskom MT MTA. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengembangan e-learning berbasis mobile dengan studi kasus aplikasi Pahamify. Pada era saat ini, perkembangan teknologi pendidikan atau education teknologi mengalami peningkatan yang sangat pesat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya aplikasi pembelajaran berbasis mobile yang memungkinkan proses belajar dilakukan secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini sangat relevan dengan kebutuhan siswa masa kini yang tidak selalu bisa belajar secara konvensional di dalam kelas. Salah satu aplikasi e-learning yang cukup populer di Indonesia adalah Pahamify. Aplikasi ini banyak digunakan oleh siswa SMA, khususnya persiapan ujian sekolah dan UTBK atau SNBT. Pahamify menyediakan berbagai fitur seperti video, pembelajaran interaktif, rangkuman materi, modul, kuis, tryout, dan hingga kelas live. Namun, di balik banyaknya fitur tersebut, kualitas sistem aplikasi menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pada tugas ini kami melakukan analisis dan pengujian sistem terhadap aplikasi Pahamify untuk memastikan bahwa fitur-fitur yang ada berjalan dengan baik, aman, stabil, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Adapun tujuan dari pengujian ini untuk menganalisis kualitas fitur utama aplikasi Pahamify, memastikan aplikasi berjalan stabil di Android dan iOS, menguji keamanan autentikasi pengguna, mengukur performa aplikasi, dan menilai pengalaman pengguna untuk UX. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada presenter kedua untuk menjelaskan ruang lingkup pengujian. Pengujian pada studi kasus ini difokuskan pada fitur-fitur utama yang digunakan langsung oleh pengguna aplikasi Pahamify. Fitur-fitur tersebut meliputi yang pertama ada login dan logout pengguna, yang kedua ada lupa password, yang ketiga pemilihan daftar kelas, yang keempat akses unduh dan lihat materi, yang kelima streaming video pembelajaran, yang keenam kuis dan submit jawaban, yang ketujuh upload tugas, dan yang terakhir ada sistem notifikasi. Seluruh pengujian ini dilakukan dari sudut pandang pengguna, sehingga kami lebih menekankan pada bagaimana aplikasi bekerja saat digunakan langsung oleh siswa. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai e-learning berbasis mobile, model pembelajaran ini memungkinkan peserta didik mengakses materi pembelajaran melalui smartphone. Hal ini menjadi solusi yang sangat efektif karena hampir semua siswa saat ini memiliki perangkat mobile. Pahamify sendiri hadir sebagai platform e-learning yang berusaha menggantikan metode belajar konvensional menjadi lebih interaktif, visual, dan fleksibel. Dengan kombinasi video, teks, latihan soal, dan rekomendasi pembelajaran adaptif, siswa dapat belajar secara mandiri, namun tetap terarah. Namun demikian, efektivitas e-learning tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas jaringan internet, kemampuan perangkat, serta kedisiplinan pengguna dalam belajar. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh presenter ketiga mengenai asumsi sistem dan analisis fitur utama. Aplikasi Pahamify diasumsikan menggunakan arsitektur client-server, di mana aplikasi mobile berperan sebagai client dan server, berfungsi mengelola data serta logika sistem. Backend aplikasi menangani proses seperti autentikasi pengguna, penyimpanan materi, evaluasi tryout, sistem rekomendasi belajar hingga push notifikasi. Komunikasi antara aplikasi dan server dilakukan menggunakan REST API yang terenkripsi dengan HTTPS sehingga keamanan data pengguna tetap terjaga. Selain itu, aplikasi juga menyimpan sebagian data dalam bentuk caca untuk meningkatkan performa dan memungkinkan akses terbatas secara offline. Selanjutnya, kami menganalisis beberapa fitur utama antara lain. Pertama, fitur autentikasi pengguna yang memungkinkan login menggunakan email atau nomor HP. Sistem token yang digunakan membuat pengguna tidak perlu login berulang kali. Kedua, akses materi pembelajaran yang tersusun berdasarkan kelas, mata pelajaran, dan topik. Materi disajikan dalam berbagai format seperti video, rangkuman teks, modul PDF, dan contoh soal. Ketiga, video learning yang menjadi ciri khas Pahamify. Video disajikan dengan gaya storytelling, animasi, dan humor ringan sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Keempat, tryout dan bank soal yang dilengkapi dengan penilaian IRT, pembahasan
serta rekomendasi materi lanjutan. Selain itu, terdapat fitur kelas live, mode offline terbatas, serta notifikasi yang berfungsi sebagai pengingat jadwal belajar dan progres pengguna. Selanjutnya, presenter keempat akan menjelaskan proses dan hasil pengujian sistem. Pengujian dilakukan menggunakan perangkat Android 12 dan iPhone 14 dengan metode pengujian manual berdasarkan test case berstandar IEEE. Beberapa contoh test case yang kami lakukan antara lain: yang pertama, login dengan data valid dan tidak valid; kedua, reset password; ketiga, streaming video pembelajaran; keempat, mengunduh modul PDF; kelima, mengerjakan dan submit tryout; keenam, menampilkan pembahasan soal; ketujuh, push notifikasi; dan yang terakhir, update profil pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh test case menunjukkan status pas, yang berarti hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun proses pengujian dimulai dari tahap persiapan, seperti instalasi aplikasi dan penyiapan akun. Kemudian dilakukan dengan eksekusi pengujian serta verifikasi hasil. Hasil pengujian dicatat dalam laporan dengan target tingkat keberhasilan minimal 95%. Untuk jadwal pengujian, setiap modul diuji secara bertahap selama periode 10 hingga 15 Desember 2025. Dan seluruh modul berhasil diselesaikan sesuai rencana. Selanjutnya, presenter terakhir akan menyampaikan hasil pengamatan dan pembahasan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan diskusi dengan pihak mitra, PahamiFi terbukti dimanfaatkan secara aktif oleh siswa SMA sebagai media belajar digital. Tampilan antarmuka yang menarik, penuh warna, dan mudah digunakan membuat siswa nyaman dalam mengakses materi. Konten pembelajaran disusun secara sistematis dan relevan dengan kurikulum. Video pembelajaran dengan animasi dan humor terbukti membantu siswa memahami materi yang sulit. Selain itu, fitur tryout SNBT menjadi pelajaran disusun secara sistematis dan relevan dengan kurikulum. Video pembelajaran dengan animasi dan humor terbukti membantu siswa memahami materi yang sulit. Selain itu, fitur tryout SNBT menjadi salah satu fitur unggulan karena mampu memberikan gambaran kemampuan siswa secara realistis. Dari sisi teknis, aplikasi berjalan cukup stabil. Namun, beberapa kendala seperti buffering video masih terjadi pada jaringan yang lemah. Fitur offline juga masih terbatas dan menjadi peluang pengembangan ke depan. Sebagai kesimpulan, PahamiFi merupakan platform e-learning berbasis mobile yang kuat, inovatif, dan efektif dalam mendukung pembelajaran digital. Meskipun masih terdapat beberapa teknis yang perlu ditingkatkan, secara keseluruhan aplikasi ini sudah memenuhi prinsip e-learning modern dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.